Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sambil menikmati weekendnya, mungkin saya akan mencoba memaparkan dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu setelah melewati fase verifikasi data kemarin. Seperti saya sampaikan bahwa verifikasi data ini masih berlanjut sampai tanggal 16. Jadi datanya ini akan terus bergerak karena ada beberapa atau bahkan mungkin masih banyak yang belum terverifikasi. Status sudah terdaftar tapi belum terverifikasi, seperti halnya 10 siswa kita yang masih belum terverifikasi di SMK Negeri 11. Insya Allah mungkin hari Senin besok kita akan verifikasi untuk yang tujuannya ke SMK Negeri 11 Kota Bekasi. Baik, setelah pertanyaan dari hari Senin sampai hari Kamis itu banyak yang bertanya, Pak, kenapa statusnya belum diperiksa, kenapa tandanya merah dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari Sabtu kemarin tinggal yang 10 orang di SMK 11 aja yang belum terverifikasi. Namun ternyata setelah terverifikasi, sekarang pertanyaan dari orang tua dan siswa adalah yang galau adalah setelah ini kita gimana? Ya, terus yang kedua adalah Pak, bagaimana caranya untuk mengetahui daftar klasemen? Karena urutannya nggak berdasarkan skornya. Beda dengan waktu SMP dulu, sudah ketahuan kalau misalnya masuk berarti udah yang masih ada di daftar berarti aman. Kalau misalnya udah terlempar berarti tidak lolos. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sistem di SMA, PPDB SMA dan SMK Jabar 2021 yang ditampilkan adalah hanya daftar nama ya, hanya daftar peserta yang telah terverifikasi saja. Ya, makanya di sini terlihat misalnya saya ambil ini data di SMK Negeri 4. Ya, di sini kita ketahui bahwa sampai saat ini yang terdaftar terverifikasi ada 40 siswa. Tapi kita nggak tahu nih urutan skornya sampai mana. Mana yang masuk kriteria dan mana yang tidak. Baik, saya akan coba jelaskan secara singkat, mudah-mudahan dapat dimengerti. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kuota dari sekolah tersebut. Caranya seperti apa untuk mengetahui kuota? Ya, kita tinggal klik di sini nih. Kalau ada bacaan beranda, kita klik beranda. Ya, nanti yang ditampilkan adalah di halaman utama PPDB Jabar Disdik. Ya, kemudian kita cari Cadisdik 3, saya ulangi. Di bawah ada Cadisdik 3, ini adalah untuk Bekasi dan Kota Bekasi. Kemudian di daerah sini kita klik yang info sekolah. Nah, kita mau tahu seperti apa sih untuk kuotanya. Saya ambil satu mungkin dari SMA 1 Negeri Bekasi, SMA Negeri 1 Babelan. Ya, kita klik Bekasi, kotanya ini negeri, sekolah tujuan kita klik 1 Babelan. Ketika menuju 1 Babelan kita klik detail sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat ada kuota. Nah, kita lihat untuk jalur rapot berapa sih ininya? 79. Misalnya di sini kan 79 siswa. Ya baik, 79. Nah, ini untuk kuota setelah kita tahu kuotanya. Ya, sekarang kita kembali ke beranda. Kemudian kembali klik Cadisdik 3. Sekarang kita klik adalah data pendaftar. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Untuk data pendaftar ini, selama masa pendaftaran hanya ditampilkan data saja. Data hasil seleksi hanya akan ini kan saat pengumuman. Jadi kalau bagi yang penasaran silakan lakukan ini, tapi bagi yang saya mau tanggal 21 itu lebih baik. Kita pasrahkan sama yang di atas nasib anak-anak kita gitu kan, dan kita nggak mau ikut berpusing-pusing lah. Intinya mah ikutin aturan tanggal 21 masuk, alhamdulillah. Kalau nggak masuk kita coba tahap 2. Tapi bagi yang penasaran silakan lanjutkan tutorial ini. Oke, setelah kita tahu ini, kita klik. Kita lihat tadi kuota di SMA Negeri 79 orang ya. Kita cek sekarang berapakah pendaftarnya. Ternyata sampai saat ini untuk jalur rapot ya, ini ada sekitar 219 yang mendaftar. Untuk merebutkan 79 orang ada 219 orang. Nah, bagaimana cara
mengurutkannya mau tidak mau kita harus secara manual, ya. Kita copy satu-satu dari halaman 1 sampai halaman 22, ya. Nah, ke sini kita copy terus sampai halaman 22. Kebetulan saya sudah buat ini tadi di nah, inilah SMA 1 dan SMA 1. Ini ada 219 ya, 219 data. Nah, setelah ini yang saya lakukan adalah ya, kita rapikan dulu. Saya pindahkan dulu saja supaya gampang ininya. Ini data aslinya, saya buat salinannya supaya gampang dimodifikasi. Oke, nah ini data di sini saya rubah menjadi data rapot SMA 1. Nah, kemudian kita pilihan kan nggak terlalu ngaruh ya, saya hapus dulu supaya gampang, supaya mudah ininya. Kemudian untuk nomor pendaftaran kita lebarkan, namanya kita lebarkan. Oke, nomor kita kecilkan, kita rapikan dulu supaya enak terlihat. Oke, nah kemudian kita sort. Sekarang kita mulai proses ininya. Nah, kita lakukan adalah by system, custom sort. Kita cari skornya, kita cari dari yang tertinggi. Nah, kemudian nomornya kita rubah 1, 2. Oke, skornya juga kita rapikan dulu. Nah, setelah terurut ini adalah kita sudah terurut nih dari skor yang paling tinggi sampai yang paling rendah 219. Nomor 219 skornya sekian. Nah, setelah terurut seperti ini ya, kita lihat kuotanya tadi berapa? 79 ya, 79. Berarti kita lihat nomor 79. Nah, berarti di sinilah ya. Di sini adalah batas akhir untuk sementara ya, untuk hari ini ya, kuota 79 siswa. Jadi sekarang itu nilai terendah untuk di SMA 1 yang masuk dalam kriteria kuotanya adalah di skornya 650,81. Jadi ini masih bergerak ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah masih ada yang belum terverifikasi, harus diperhatikan itu. Yang kedua juga hati-hati dari limpahan pilihan kedua. Misalnya contoh SMA 14 nggak dapet, pasti akan tumpahnya ke pilihan kedua. Misalnya tumpah pilihan pertamanya SMA 14, pilihan keduanya SMA 1. Makanya ketika nggak dapat SMA 14 pasti akan turun ke sini. Ketika SMA 14 datang ke sini berarti akan makin turun. Nah, seperti itulah klasemennya. Nah, seperti itu kira-kira. Prosesnya lumayan lama. Saya mencoba ini dari tadi pagi. Kebetulan hari ini saya tidur agak lumayan lah. Inilah tidur terlama selama 2 minggu ini. Ya, normal kembali 6 jam setelah biasanya hanya 2-3 jam. Dan mohon izin untuk manual seperti ini butuh waktu yang lama sehingga saya tidak bisa melihat satu-satu persekolahan maupun per jalur. Ya, tadi saya sudah mencoba membuat simulasi di SMK 5 dua jurusan yang dituju paling banyak, yaitu adalah TI dan RPL. Kemudian di SMA 1, 2 dan 3 Peblan. Ya, tadinya saya mau dari SMA 14. Cuma SMA 14 kalau bikin manual 700 orang, bisa dibayangkan itu betapa lamanya. Ya, maka dari itu ya, mohon maaf, mungkin nanti saya akan tampilkan hanya sampel aja di SMA 1, 2, 3 Peblan, kemudian 3 jurusan di SMK 5 dan 1 Tarumajaya. Selebihnya ya mudah-mudahan Ibu nggak penasaran. Intinya adalah satu, pasrahkan ke yang di atas, biarkan jalan tangan Tuhan yang berjalan sekarang. Ya, kita hanya berikhtiar, semua segala sesuatu di atas. Kemudian yang kedua, di tahap 1 ini kita belajar banyak bahwa
apa yang disampaikan oleh panitia harap diikuti. Contoh seperti pilihan, ya, rata-rata mungkin berpikir bahwa saya mau coba-coba. Cuma kenapa saya bilang kesia-siaan adalah kebayang contoh seperti di SMA 14, jalur rapot yang berebutan hanya 40 siswa, tapi yang daftar sampai 679, artinya bahwa sebelum kita mencoba kita harus tahu dulu kemampuan kita, potensi kita, dan juga kelemahan kita. Selamat berjuang Bapak Ibu, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.